Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah online GBI Philadelphia. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita simak beberapa info kegiatan gereja kita. Bersama saya Esti, inilah Blessing News. Jangan lewatkan ibadah minggu spesial Hari Pentakosta tanggal 31 Mei bersama Bapak Gembala Pendeta Dr. Yusak Handoyo. Ibadah online tersebut dapat diakses sepanjang hari mulai pukul 7.30 melalui YouTube channel Media Pustaka Berkat. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengambil bagian dalam gerakan doa berantai 24 jam 1 jam per hari selama 90 hari yang dimulai pada tanggal 25 Maret sampai tanggal 23 Juni 2020 di rumah masing-masing. Percayalah, Tuhan Yesus mendengar seruan doa umatnya dan segera memulihkan keadaan kita. Bagi saudara yang rindu menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat menyalurkannya melalui rekening berikut ini. Bank BCA Cabang Makassar atas nama GBI Philadelphia untuk operasional umum dan misi di nomor 025 068 1038. Untuk perpuluhan di nomor 025 068 0988 dan untuk pembangunan di nomor 025 068 0996. Berilah dengan penuh sukacita, sukarela, dan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mendapatkan informasi selanjutnya mengenai kegiatan gereja kita, dapat saudara lihat di official Instagram account @GBI Philadelphia Blessing Family. Sekian Blessing News kali ini. Jangan lupa bagikan link video ibadah hari ini ke keluarga dan sahabat saudara. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Dimanapun Anda berada saat ini, mari siapkan hati kita. Amin. Untuk kita datang meninggikan Tuhan saat ini. Dan biarlah kuasa kasih-Nya dilimpahkan bagi setiap kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari tundukkan kepala dan kita akan bersama-sama berdoa. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas segala kasih anugerah-Mu bagi setiap kami sampai saat ini. Biarlah saat ini Tuhan kami boleh datang kepadamu dengan segala keberadaan kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Dan biarlah kuasa-Mu Tuhan dilimpahkan tengah-tengah kami ketika kami datang beribadah kepadamu. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya.
Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hati, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Mari bersama-sama nyatakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sekali lagi nyatakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungguh menyembah-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari angkat penyembahan kita kepada Tuhan saat ini. Tinggikan Yesus Tuhan. Terima kasih. Biar hadirat-Nya dicurahkan di tengah-tengah kita saat ini, melimpah
sebutkan kedamaian dalam hadirat-Mu. Ada kuasa Tuhan yang dilimpahkan kita. Haleluya. Dalam hadirat-Mu Yesus Tuhan, diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, bahwa kami menikmati hadirat-Mu saat ini dengan penuh kuasa yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari umat Tuhan nyatakan kepada Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, amin, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, haleluya. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sejauh kita bangkit berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan, amin, penuhi dengan kasih-Mu, di dalam nama Yesus Kristus, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Sekali lagi, penuhi dengan kasih-Mu Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Dengan sorak-sorai bagi Yesus. Semua yang berkati Tuhan bersama-sama dengan suara yang keras sedukan amin. Percaya kita kasih tepuk tangan yang dahsyat dan meriah bagi Tuhan Yesus Allah yang perkasa. Tepuk tangan bersama-sama di atas kepala saudara. Dimanapun kita berada, tinggikan Dia. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan.
bersama-sama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Oh gunung batu, mari dengan sukacita bersama-sama. Engkau yang termulia di bumi di surga, amin. Termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari kita melompat bagi Tuhan Yesus. Sebab Dia dahsyat. Ada kuasa di dalam namanya. Mari yang wanita dengan pujian ini serukan. Namanya Tuhan, oh menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu, mari dengan sukacita bersama. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Yang suci katakan amin. Yang sakit Tuhan telah sembuhkan. Haleluya. Mari yang percaya bersama-sama serukan. Nama di atas segala nama, oh namamu, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa pada nama itu, Yesus Tuhan segala. Sekali lagi, angkat kedua tanganmu. Oh, nama di atas segala nama, namamu, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa pada nama itu. Siap-siap saudara lebih lagi meninggikan Tuhan segala raja. Oh, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam. Sekali lagi dengan sukacita. Engkau yang termulia. Amin. Ini pengakuan kami Tuhan. Engkau yang termulia, masyhur selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Yang percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan kita Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Dia, Raja segala raja, Yesus Tuhan, Tuhan segala Tuhan. Amin. Allah yang selalu siap menyediakan berkat bagi setiap kita. Haleluya. Kasih setia Tuhan selalu nyata bagi setiap kita. Kasih setiamu nyata bagi. Mari umat Tuhan, puji Dia. Hikmat kebajikan dengan iman kita bersedia bagi. Percaya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya.
dan anugerahnya sangat besar bagiku. Serukan, Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. amin. Dia yang sanggup memelihara setiap kita. Kasih setiamu nyata bagiku. Haleluya. Hikmat kebajikan bersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Hari yang siap terima berkat Tuhan yang tak nyanyikan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terus bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Kasih setiamu selalu mengikuti kami Tuhan. Kasih setiamu selalu memberkati kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, Amin. dan anugerahnya sangat besar Sebab bagiku. Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Dengan iman nyanyikan. Aku diberkati, Amin. aku dilimpahi, Di dalam nama Yesus karena Kristus Tuhan. Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Haleluya. Tuhan bagiku. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan yang sanggup. Haleluya, Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh kembali duduk tetap di dalam hadirat Tuhan. Sambil hati kita terus tertuju kepada Tuhan. Yakin dan percaya dalam setiap keadaan kita. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu menyertai kita. Kasih setianya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Bersama-sama nyanyikan pujian. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Terima kasih Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya
selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti. Mari dengan iman percaya. Kasih Tuhan tetap abadi. Terima kasih Tuhan. Akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Tuhan melindungi. Tuhan melindungi. Ya Tuhan, Burung di udara Tuhan pelihara. Karena yang menikmati kebaikan Tuhan, nyanyikan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Mari yang menikmati kebaikan Tuhan, Selalu puji Dia menjagaku. yang selalu menjaga. Sehelai di rambutku Tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin. selalu menolong. Allah yang selalu menjaga kami, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan dalam segala kemuliaannya dan kebaikannya. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Saya ingin menyapa seluruh umat Tuhan dimanapun Anda berada. Kita bersyukur oleh karena anugerah dan kasih-Nya sehingga kita bisa mengikuti ibadah secara online Philadelphia Blessing Family. Saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan hari ini akan memberkati hidup saudara semua. Mari siapkan hatimu
Dan kita satu dalam doa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk hari yang indah, untuk hari yang luar biasa ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan. Itulah sebabnya kami selalu mau katakan bahwa kami mau hidup dan tinggal dalam anugerah Tuhan, dalam kebaikan Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan karena kami bisa berhadapan melewati setiap musim dalam kehidupan kami. Semua ini karena anugerah Tuhan. Kami akan dengar firman-Mu, firman yang hidup, firman yang sanggup mengubahkan dan memulihkan hidup kami semua. Urapi hamba-Mu, diberkati semua umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk semuanya ini. Yang percaya dan mengasihi Tuhan, mari katakan sama-sama, amin. Baik, hari ini saya ingin sharing firman Tuhan dengan judul menang atas ujian kehidupan, saudara sekalian. Mari kita baca sama-sama dalam Kejadian pasal 38 ayat yang ke-43. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara sekalian, kalau kita lihat kisah dari Yusuf, bagaimana ia sampai menjadi orang nomor 2 di Mesir. Tentu hal tersebut tidak terjadi serta-merta seperti membalikan telapak tangan. Tapi kalau kita belajar daripada kisah Yusuf, Yusuf mengalami apa yang namanya ujian kehidupan. Dia juga mengalami apa yang namanya krisis hidup, saudara sekalian, yang ia harus lewati. Ia dibenci oleh saudara-saudaranya, ia bahkan pernah mau dibunuh, bahkan ia menjadi budak di negeri orang, di penjara, difitnah. Namun itu semuanya merupakan jalan dan kesempatan bagi Yusuf untuk menjadi orang yang mempunyai kuasa di Mesir, saudara sekalian. Seperti kita juga semua umat Tuhan hari-hari ini. Krisis yang disebabkan pandemik atau virus COVID-19 ini, saudara, membuat orang menjadi ketakutan, kepanikan dan lain sebagainya. Tapi kita percaya ada harapan di dalam Tuhan. Ada harapan selalu di dalam Tuhan. Kita percaya kita pasti bisa melewati setiap krisis dalam kehidupan kita. Atau kita pasti bisa melewati setiap musim dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Tahukah saudara bahwa kata krisis dalam bahasa Mandarin itu ada 2 kata, yaitu wici, yang berasal dari kata wisien atau bahaya, dan juga ada civi yang artinya kesempatan, saudara. Untuk itu setiap kata krisis atau wici ini, saudara, selalu memiliki 2 dimensi. Pertama adalah ada yui atau ada bahaya, tapi yang kedua ada juga yang namanya yuci atau ada kesempatan, saudara. Jadi saya percaya di setiap krisis, walaupun memiliki bahaya, namun juga mengandung kesempatan yang menuju kepada harapan ataupun kesuksesan hidup, saudara sekalian. Hari ini kita mau belajar bagaimana Yusuf mengalami ujian dalam kehidupannya dan dia bisa menang. Mari kita belajar bersama-sama. Ada beberapa ujian yang dialami oleh Yusuf sebelum ia meraih impiannya, saudara sekalian. Ujian yang pertama dialami oleh Yusuf adalah namanya bitterness
atau ujian kekecewaan hidup atau kepahitan hidup saudara sekalian. Yusuf sebenarnya bisa saja mengalami yang namanya kepahitan hidup atau kekecewaan hidup yang luar biasa. Bagaimana tidak, ia pernah dimasukkan ke sumur, hendak dibunuh. Ia mungkin sudah pernah menjerit kepada saudara-saudaranya, tolong Kak, jangan saya dibunuh, keluarkan saya dari sumur. Tapi saudara semua tidak dengar. Begitu menyakitkan, dia mengalami penolakan keluarga. Bahkan dia dijual sebagai budak ke orang Midian dengan hanya 20 shikal keping perak. Begitu murah sekali. Saudara sekalian, namun kalau kita belajar seluruh kisah Yusuf, ia bisa mengatasi kepahitan hidup atau kekecewaan hidup dalam hidupnya, saudara sekalian. Kenapa bisa? Apa buktinya Pak Rudi? Ketika anak pertama Yusuf lahir, yang memberikan nama anaknya Manasye, yang artinya I forgot, I forget. Artinya aku telah melupakan semua penderitaanku. Tapi di samping itu juga ia bisa mengampuni saudara-saudaranya yang pernah mau membunuh dia, saudara sekalian. Bahkan dia pernah berkata begini dalam firman Tuhan, kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah mengutus aku untuk mendahului kalian semua. Wow, suatu pernyataan yang luar biasa. Orang yang menang atas kepahitan atau kekecewaan dalam hidupnya, saudara sekalian. Saudara, firman Tuhan katakan demikian. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara sekalian, jangan karena krisis yang dialami karena pandemi virus COVID-19 ini membuat saudara menjadi kecewa kepada Tuhan. Anda mungkin bertanya-tanya, kenapa ini harus terjadi buat kami Tuhan? Kenapa saya harus menderita seperti ini? Dan sekian banyak pertanyaan-pertanyaan muncul dalam hidup saudara. Tapi saya mau sampaikan, percayalah Tuhan tetap memegang kendali. Percayalah Tuhan, segala sesuatu Tuhan terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, saudara sekalian. Saudara perlu tahu, kepahitan hidup atau kekecewaan hidup itu akan memakan sukacita Anda, akan memakan damai sejahtera Anda, akan memakan kebahagiaan hidup Anda, saudara sekalian. Itulah sebabnya Efesus 4 ayat 31 mengajarkan kepada kita semua, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ketika Anda kecewa, kepahitan karena seseorang, karena mungkin Anda pernah dikhianati, Anda pernah difitnah, disakiti, ataupun Anda pernah dirugikan orang, jangan disimpan, tapi belajar untuk melepaskan pengampunan. Kekecewaan atau kepahitan hidup itu ibaratnya begini, saudara. Anda minum racun, tapi Anda berharap orang lain yang mati. Artinya Anda yang rugi. Saudara sekalian, hari ini saya mau share bagaimana memulihkan hati yang terluka. Bagaimana mengalami pemulihan hati tersebut. Ada beberapa poin. Yang pertama, terbuka kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Ngomong, Tuhan, saya sakit, kecewa sama si A. Sampaikan kepada Tuhan lewat doamu. Cari pembimbing rohani Anda. Cari mentor Anda. Cari kakak rohani. Cari bapak rohani Anda. Untuk Anda bisa bagikan. Tentu orang yang bisa dipercaya menjaga rahasia Anda. Tentunya saudara sekalian. Yang berikutnya, ampuni orang yang bersalah. Tidak ada cara lain. Anda harus melepaskan yang namanya pengampunan. Saudara sekalian, memang pengampunan tidak mengubah masa lalu kita. Tapi pengampunan itu akan memperbesar, memperlebar masa depan kita, saudara sekalian. Dan saudara sekalian, yang berikutnya adalah izinkan Roh Kudus memulihkan hidup Anda. Bapak Ibu saudara sekalian, saya teringat ada seorang gadis di Amerika yang dilecehkan oleh ayah kandungnya sendiri ketika ia masih kecil. Makanya diperkosa oleh ayah kandungnya tersebut, saudara sekalian. Ya sempat mau bunuh diri karena merasa kotor dan najis hidupnya.
Tapi ia beruntung karena ia memiliki seorang teman yang kenal Tuhan Yesus. Temannya ini mengajak dia ke gereja dan bisa beribadah bersama-sama. Di umur ke-20 tahun sekian, orang tersebut akhirnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang mulai bertumbuh, ia ikut Bible study, ia ikut kelompok kecil dan lain sebagainya. Dan saudara sekalian, berapa lama kemudian Tuhan membuka kepada dia pintu-pintu kesempatan. Sekarang ini ia menjadi pengkhotbah, penginjil yang paling banyak berkhotbah di Amerika Serikat. Khotbah-khotbah dia hampir setiap hari dia berkhotbah di televisi maupun di stasiun-stasiun radio, saudara sekalian. Tapi bukan cuma itu, buku-bukunya yang dia tulis pun sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia ini, saudara sekalian. Namanya adalah Joyce Meyer. Berapa tahun yang lampau, ia dimampukan untuk mendatangi ayah kandungnya yang pernah memperkosa dia. Waktu ia berjumpa dengan ayah kandungnya, ia katakan, "Papa, apapun perbuatan jahat yang pernah Papa lakukan kepada saya, hari ini saya datang untuk mengampuni Papa. Bukan karena saya baik, tapi karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosa saya pun harus mengampuni kesalahan Papa kepada saya." Waktu papanya mendengar hal tersebut, papanya menangis sesegukan, saudara sekalian. Dia minta maaf dan dia minta ampun, saudara sekalian. Dan Joyce Meyer berkatakan, bukan karena saya yang mampu mengampuni Papa, tapi karena Tuhan yang memberikan saya kemampuan untuk bisa mengampuni Papa. Hari ini, maukah Papa juga terima Tuhan Yesus dalam hidup Papa? Dan papanya mengatakan, ya saya mau. Dan berapa hari kemudian, ia minta untuk dibaptis, saudara sekalian. Dan Joyce Meyer mendapatkan kesempatan untuk membaptis sendiri ayah kandungnya yang pernah memperkosa, melecehkan dia waktu kecil. Nah, saudara-saudara sekalian, Joyce Meyer sejak itu ia menjadi kesaksian yang besar dalam hidupnya. Karena seburuk apapun masa lalu kita, tapi ketika hati kita dipulihkan oleh Tuhan, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara sekalian, yang inilah ujian yang pertama, yaitu namanya ujian kepahitan hidup. Ujian yang kedua yang dialami oleh Yusuf sehingga ia bisa meraih impiannya adalah ujian kemurnian, purity atau kesucian hidup, saudara sekalian. Hari-hari ini ada banyak anak Tuhan yang galau, yang bertanya kenapa ada hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa imoralitas atau godaan seksual dan lain sebagainya. Dan mereka berpikir kalau ada hamba Tuhan yang besar saja bisa jatuh, apalagi kita jemaat yang biasa tentu bisa jatuh juga. Saya kira ini pemikiran yang keliru. Karena selama kita mengikuti aturan Tuhan, selama kita mengikuti law, hukum Tuhan, kita pasti bisa terhindar dari hal tersebut, saudara sekalian. Saya ibaratkan seperti begini, hukum gravitasi. Kalau kita membuang gelas, taruh gelas di udara dan pasti jatuh, itu hukum gravitasi akan menarik gelas tersebut jatuh. Demikian juga dalam hidup ini, selama kita bisa menjaga hukum-hukum Tuhan, kita menjaga hidup kita sesuai firman Tuhan, kita pasti bisa terhindar dari semua hal-hal yang bisa menjatuhkan hidup kita. Tapi di samping itu juga saya melihat hari ini banyak orang karena ada hamba Tuhan yang tidak bisa melewati ujian imoralitas ini, saudara sekalian, kemurnian hidup ini, saudara. Dan akhirnya mereka galau sampai mau meninggalkan Tuhan. Tentu tidak, saudara, jangan, saudara. Karena mungkin ada cuma 2-4 orang yang mungkin gagal dalam hal tersebut. Tapi saya mau sampaikan, saudara, ada begitu banyak hamba Tuhan, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang punya hati, punya kemurnian hati, cinta Tuhan, punya integritas hidup yang luar biasa dalam kehidupan mereka, saudara sekalian. Yusuf pun harus menghadapi godaan seksual dari istri Potifar, saudara sekalian. Saudara, kesetiaan seorang pria itu diuji pada waktu ia jaya. Tetapi kesetiaan seorang wanita diuji ketika suami mengalami kebangkrutan atau tidak memiliki apa-apa, saudara sekalian. Nah, saya ingin menyampaikan ada beberapa hal yang bisa mengganggu hidup kita, khususnya dalam hal kekudusan, saudara. Untuk keluarga, untuk family, hal-hal kecil itu adalah namanya perselingkuhan, saudara, atau perzinahan. Hari-hari ini kita melihat, saudara sekalian, begitu banyak terjadi perselingkuhan ini tidak mengenal gender sekarang. Dulu kita mengenal
pria yang lebih banyak atau suami yang lebih banyak selingkuh. Tapi kita mengenal juga hari-hari ini makan ibu-ibu atau istri yang banyak selingkuh juga, saudara sekalian. Perselingkuhan tidak mengenal kaya atau miskin. Baik dia dari kondektur ataupun sampai direktur, saudara sekalian. Kita harus hati-hati semua dalam hal ini, saudara sekalian. Saya pernah mendengar ada anak remaja yang kalau berketemu orang, dia nggak mampu untuk melihat, menatap orang. Dia malu, dia tidak punya rasa percaya diri, suka tertunduk. Satu kali kakak rohaninya tanya dia, ada apa dengan kamu? Dan akhirnya dia terbuka. Ternyata anak ini menyampaikan bahwa ia pernah melihat dengan kepala mata sendiri bagaimana ibu kandungnya selingkuh dengan seorang pria di rumah mereka. Wow. Saudara sekalian, ada yang lebih parah. Saya mendengar kesaksian. Ada yang membawa anaknya waktu masih kecil. Seorang anak yang kecil pria. Dia bawa ke tempat rumah perselingkuhannya. Rumah selingkuhannya, saudara sekalian. Dan anak ini tumbuh besar. Menjadi anak yang tidak suka dengan wanita. Dia kecewa dengan wanita. Saudara sekalian, untuk anak-anak muda saya mau sampaikan dalam hal godaan seksual. Hati-hati dengan godaan seksual. Kalau pacaran yang sehat, saudara. Anda harus tahu, pria itu terangsang karena melihat dan meraba. Wanita terangsang karena mendengar rayuan-rayuan dan diraba, saudara. Itulah sebabnya saya mendorong bagi pasangan-pasangan yang lagi membangun hubungan untuk masuk pernikahan. Jaga pacaran yang sehat, saudara sekalian. Tidak ada seorang pun yang kebal dengan dosa ini. Apa rumusnya Alkitab berikan? Pertanyaannya, supaya kita bisa terhindar dari godaan seksual ini. Sederhana, ingat Yusuf. Apa saudara? Lari. Tapi Pak Rudi, saya sudah lari. Tapi pertanyaannya adalah, Anda lari kemana? Lari di tempat atau lari ke dalam? Semestinya lari keluar, saudara-saudara. Atau tinggalkan. Saudara. Ini saudara-saudara yang kita harus ketahui. Tetapi di samping itu, masalah kemurnian, kekudusan, saya mau sampaikan hal ini. Sebenarnya saudara, ketika Tuhan izinkan masalah, krisis terjadi bagi hidup seseorang, bisa saja Tuhan ingin membentuk hidup orang tersebut lebih baik. Atau orang tersebut bisa berbalik kepada Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita lihat pandemik virus COVID-19 ini, hampir semua negara kewalahan menghadapi virus ini, saudara. Bahkan ada kesannya sampai menyerah. Bagaimana tidak? Karena ada satu negara dalam satu hari ribuan orang yang mati, saudara. Wow. Tapi tanpa ingin menghakimi, saya ingin menyampaikan bahwa seperti contoh Eropa, negara-negara Eropa dan di Amerika Serikat. Mereka mengalami pandemik juga ini. Di mana kasus positif COVID-19 ini mereka sangat tinggi. Baik di Amerika maupun di Eropa. Bahkan kasus yang meninggal pun juga sangat tinggi, saudara sekalian. Tapi saya percaya bisa saja Tuhan izinkan ini terjadi. Supaya orang-orang di negara ini mulai berbalik kepada Tuhan. Mencari Tuhan. Karena kita tahu Eropa, Amerika mulai menjadi negara yang humanisme sekuler. Yang hanya mengenal kekuatan manusia. Free thinker, pemikir-pemikir bebas. Mereka seorang agnostik atau kesan bahwa mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan. Mereka menganggap bahwa sains, teknologi segala-galanya, saudara sekalian. Dan hari-hari ini kita melihat mereka kembali mencari Tuhan dalam kehidupan mereka. Ini yang kedua, ujian yang namanya purity, kemurnian hidup. Ujian yang ketiga yang namanya Yusuf adalah untuk bisa meraih impiannya. Namanya perseverance, ketekunan atau kegigihan. Saudara, sebenarnya kalau kita baca Alkitab, hidup Yusuf itu sudah nyaman, sudah enak ketika ia sudah di rumah Potifar. Bagaimana tidak? Potifar adalah kepala pengawal raja. Wow, luar biasa. Namun ia difitnah oleh istri Potifar, akhirnya ia masuk penjara. Kalau kita mau runut, bisa saja Yusuf menjadi discouraged, jadi kecewa, dia menjadi patah semangat, kecil hati, dan akhirnya menyerah akan kehidupannya. Dan akhirnya ia nggak bisa meraih impiannya, saudara sekalian. Namun kenyataannya Yusuf tetap kuat. Ia tidak menyerah dan dia bisa melewati ujian ini, saudara sekalian. Tahukah saudara, ada yang menyatakan begini. Oleh karena ketekunan, siput bisa masuk ke bahtera Nuh. Wow, luar biasa. Ada seorang yang bernama Martin Luther King Jr. Dia seorang pernah menerima Nobel. Dia seorang hamba Tuhan pendeta baptis juga. Dan aktivis HAM di Amerika Serikat. Dia pernah menyatakan demikian. Kalau Anda tidak bisa terbang, maka berlarilah. Kalau Anda tidak bisa berlari,
maka berjalanlah. Kalau Anda tidak bisa berjalan, maka merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus tetap bergerak maju. Artinya jangan menyerah dalam hidup ini, saudara sekalian. Sebenarnya saudara, rintangan tidak dapat menghalangi Anda. Masalah tidak dapat menghalangi Anda. Orang banyak pun tidak dapat menghalangi Anda. Yang hanya dapat menghalangi Anda adalah Anda sendiri. Karena ketika Anda mulai menyerah, dan Anda bilang, wah saya tidak mampu lagi Tuhan. Tapi saya mau perlihatkan satu ayat yang luar biasa. 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7 menyatakan demikian. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu. Karena ada upah bagi usahamu. Ada upah bagi usaha kita. Kebesaran seseorang bukan karena ia tidak pernah jatuh, tapi selalu bangkit setiap ia jatuh, saudara sekalian. Saya mau perlihatkan bagaimana biografi daripada Abraham Lincoln. Bagaimana kegagalan dia dan sampai dia menjadi presiden. Tahun sekian kebangkrutan dalam usahanya. Tahun sekian ia kalah dalam pemilihan lokal. Tahun sekian kembali menderita kebangkrutan. Tahun sekian istrinya meninggal dunia. Ia pernah menderita tekanan mental sedemikian rupa sehingga hampir saja masuk rumah sakit jiwa. Ia pernah kalah dalam kontes pidato. Tahun sekian juga gagal dalam pemilihan anggota Senat Amerika Serikat lagi. Tahun sekian lagi pernah menderita kekalahan untuk duduk dalam Kongres Amerika Serikat. Tahun sekian lagi kalah lagi di Kongres Amerika Serikat. Pernah gagal lagi di Senat Amerika Serikat. Kalah lagi dalam pemilihan untuk menduduki kursi wakil presiden Amerika Serikat. Bahkan kalah lagi di Senat. Tapi pada tahun 1860, di usia yang ke-51, Abraham Lincoln akhirnya menjadi presiden Amerika Serikat. Wow, luar biasa. Saudara sekalian, kalau hari-hari ini Anda merasa hidup itu rasanya begitu sulit atau susah, saya mau sampaikan, jangan mengeluh, jangan menyerah, terus berjuang, terus berusaha, gigih, tekun, percaya pada waktu Tuhan. Ia pasti mengangkat hidup kita semua. Yang percaya katakan amin, saudara sekalian. Saudara sekalian, saya pernah mendengar kesaksian juga, membaca. Ada seorang anak kecil yang bernama Chan Kosang. Dia anak ini unik, lahir hampir usia dikandung ibunya 13 bulan. Kenapa bisa? Karena mamanya nggak punya uang, papanya seorang kuli biasa, miskin. Dia tidak bisa menekan secara, karena sudah usia mau disiasat, tidak bisa karena tidak punya uang. Ditunggu normal, makanya sampai 13 bulan. Normalnya kan 9 bulan, kurang lebih 10 hari dalam kandungan. Tapi karena ada seorang teman daripada papanya kasih uang, tidak apa-apa saya bantu kamu. Dan akhirnya mamanya bisa menarikan dia secara sesar, saudara sekalian. Anak ini tumbuh besar dalam kemiskinan. Tapi saudara, anak ini orang yang gigih, tekun. Dia tidak menyerah dalam hidupnya. Dan akhirnya ia menjadi salah satu aktor yang terkenal di Hong Kong, saudara. Kita kenal nama anak ini adalah Jackie Chan. Siapa yang tidak kenal dengan Jackie Chan? Kenapa saya mau sampaikan ini? Inilah gambaran dari orang-orang yang menang atas ketekunan dalam hidupnya, kegigihan hidupnya, saudara sekalian. Yang terakhir, bagaimana Yusuf bisa melewati ujian sehingga dia bisa meraih impiannya adalah ia menjadi pengelola yang baik atau stewardship, kepengelolaan, saudara. Yusuf diberkati Tuhan secara finansial di Mesir. Karena dia sudah memegang lumbung-lumbung semua yang penuh dengan kelimpahan, saudara. Bahkan Yusuf secara politik, dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Punya kekuasaan yang luar biasa. Tapi saya mau sampaikan, tapi dengan kekuatan finansial yang hebat, kekuasaan yang begitu luar biasa, Yusuf belajar menjadi pengelola hidup yang baik. Saudara sekalian, ia bisa memberkati keluarganya. Ia bisa memberkati hidup orang lain. Bahkan ia bisa mengampuni saudara-saudaranya. Padahal pada waktu dia punya kemampuan, kekuatan, kekuasaan yang sangat luar biasa. Ini menunjukkan contoh orang yang menjadi pengelola hidup yang baik dalam kehidupannya. Yusuf menyadari bahwa dalam Mazmur 24 ayat 1 menyatakan, mari kita sama-sama Mazmur 24 ayat 1. Mazmur 24 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi
serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Firman Tuhan katakan Tuhan yang punya bumi serta segala isinya. Kita ini hanyalah pengelola, saudara sekalian. Pertanyaannya, bagaimana kita menjadi pengelola yang baik? Ada 3 hal saya mau sampaikan. Yang pertama, kita mengelola waktu kita dengan baik. Efesus 5 ayat 16 katakan bahwa pergunakanlah waktu-waktu yang ada. Jangan sia-siakan hidup kita. Hidup ini adalah kesempatan yang kita harus gunakan. Hidup maksimal, hidup produktif, saudara sekalian. Yang berikutnya adalah kita menjadi pengelola yang baik dalam hal talenta kita. Setiap atau talent kita. Setiap kita pasti punya talenta, potensi dalam hidup ini, saudara sekalian. Ayo gali, temukan, kembangkan potensimu dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang, saudara sekalian. Bill Gates pernah mengatakan begini, kalau engkau lahir dalam kondisi miskin, itu bukan salah Anda. Tapi kalau Anda mati dalam kondisi melarat atau miskin, itu salah Anda. Kenapa bisa? Karena Bill Gates menyatakan, semua kita sudah diberikan oleh Sang Pencipta potensi yang luar biasa. Yang kita harus kembangkan, kita gali, dan itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, saudara sekalian. Yang terakhir, bagaimana kita menjadi pengelola yang baik dalam hal treasure atau kekayaan kita atau harta kita. Kita belajar dalam Mazmur 24 mengatakan semuanya adalah milik Tuhan. Saudara sekalian, kita lahir di dunia ini tidak membawa apa-apa. Kita pulang pun nanti ke rumah Bapa di surga tidak membawa apa-apa. Kalau kita diberkati Tuhan, ayo jadi berkat bagi hidup orang lain. Jangan tunggu sampai Anda kaya raya baru mau berbagi, saudara sekalian. Mulai dari sekarang dalam hidup ini. Saya tidak perpanjang firman Tuhan hari ini, saudara sekalian. Tapi saya percaya biar firman Tuhan hari ini menjadi rema, kekuatan dalam hidup saudara semuanya. Dan biar kita semua bisa melewati ujian atau krisis dalam hidup kita. Biar kita bisa menang atas yang namanya kepahitan hidup atau kekecewaan. Kita bisa menang atas kekudusan hidup. Kita bisa menang atas ketekunan hidup, perseverance ini, saudara. Dan kita bisa menang atas kepengelolaan hidup atau menjadi pengelola yang baik dalam hidup kita semua. Happy Sunday, Tuhan memberkati saudara dan seluruh keluarga saudara semuanya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu, firman yang sanggup mengubah dan memulihkan hidup kami. Hamba percaya biar firman-Mu hari ini menjadi rema, tuntunan, berkat bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan dimanapun mereka berada, Tuhan. Berkati firman-Mu hari ini, Tuhan. Biar kami semua bisa menang atas seluruh kehidupan kami. Kami bisa menang atas seluruh area dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami bisa menang atas kepahitan hidup, kekecewaan hidup. Kami bisa menang menjaga kemurnian hidup kami. Kami bisa menang gigih, kuat dalam masa-masa sulit, Tuhan. Dan kami bisa menang menjadi pengelola yang baik atas hidup kami semua. Terima kasih, Tuhan. Diberkati umat-Mu, Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang kehilangan pengharapannya dibangkitkan kembali, Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya, mari katakan sama-sama. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap saudara, di akhir ibadah ini kita percaya kita pasti bisa melewati bersama Tuhan. Mari bersama-sama kita nyanyikan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Katakan, ku lewati semua. Ku lewati semua. Perkenananmu. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar
berlimpah bagi. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Sekali lagi, mari katakan anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Anugerah-Mu besar bagi kami semua. Turunlah berkat Tuhan atas setiap saudara. Kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah, kekuatan, kesanggupan untuk tetap kuat dalam segala musim kehidupan. Tetap setia mengasihi melayani Tuhan Yesus sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Dan kita bertemu dalam kemuliaan surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.